Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Bu Nurma. Perkembangbiakan tanaman adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman spesies. Secara umum, terdapat dua tipe perkembangbiakan tanaman, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara vegetatif pada tanaman dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif alami? Perkembangbiakan vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan yang tidak melalui perkawinan atau peleburan sel jantan dan sel betina. Dan biasanya, perkembangbiakan vegetatif alami tidak membutuhkan bantuan dari manusia. Ada banyak cara tumbuhan untuk berkembang biak dengan vegetatif alami, seperti akar tinggal, spora, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, geragi, tunas, dan tunas adventif. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah spora. Spora terletak pada kotak spora atau sporamium yang terkumpul di dalam sorus, yang merupakan kumpulan kotak spora. Sorus terletak di tepi bawah daun yang berubah seperti bintik kecoklatan. Saat sporamium pecah, maka spora akan keluar dan jatuh pada tempat yang cocok. Barulah akhirnya tumbuh tanaman baku yang baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora yaitu lumut dan tumbuhan baku. Selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah alat perkembangbiakan yang terdiri dari tumpukan daun berlapis dan tebal. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan sebagainya. Untuk berikutnya adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Jika umbi ditanam, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah kentang dan ubi jalar. Perkembangbiakan vegetatif alami selanjutnya adalah dengan cara umbi akar. Umbi akar adalah alat perkembangbiakan yang memanfaatkan akar dan berisi cadangan makanan. Jika bagian umbi akar ini ditanam, akan memunculkan tunas yang menjadi bakal tanaman baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah singkong, lobak, dan wortel. Selanjutnya adalah tunas. Tunas adalah perkembangbiakan tumbuhan yang memanfaatkan tumbuhan baru. Tunas berada di bawah tumbuhan induknya dan biasanya berasal dari daun muda, batang, dan calon buah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, tebu, dan bambu. Berikutnya adalah tunas adventif. Tunas adventif hampir sama dengan tunas biasa. Pembedanya terletak pada letak tumbuh tunas yang berada pada akar dan daun. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek. Selanjutnya adalah akar tinggal. Akar tinggal atau rimpang adalah perkembangbiakan tumbuhan yang tumbuh menjalar di permukaan tanah. Rimpang ini akan tumbuh menjadi tunas baru yang menjadi bakal tumbuhan baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Perkembangbiakan vegetatif alami yang terakhir adalah geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah perkembangbiakan yang ditandai dengan tumbuhnya bagian batang yang menjadi cabang batang. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan geragi atau stolon adalah stroberi dan rumput tegi. Demikian penjelasan dari Bu Nurma tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Sampai jumpa di kelas Bu Nurma selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.